Salam sejawat. Nama saya Gilang. Dan saya Dani. Kami dari Fakultas Kedokteran Gigi dan tim UPT e-Learning Universitas Padjadjaran akan memaparkan esai yang bertemakan praktik baik aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan yang berjudul Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan skill dalam mata ajar pendidikan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di blog Bioethics and Human Behavior FKG Unpad dengan metode Blended Collaborative Project Based Learning. Pada awal tahun 2011, tim e-learning Unpad mendapatkan kesempatan penawaran untuk mengajukan proposal hibah pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, di mana salah satu syarat utamanya adalah akses konten bahan ajar dan aktivitasnya harus dibuat terbuka dengan mitra yang bisa kita tentukan. Di Jawa Barat terdapat 2 program studi kedokteran gigi yang belum lama memulai menyelenggarakan pendidikan dokter gigi, yaitu Prodi Kedokteran Gigi di Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Universitas Kristen Maranatha, yang kemudian menjadi mitra ajar dalam pengembangan konten di blog BHBP 4 ini. Kompetensi yang harus dicapai untuk mata ajar Dental Health Education di blog BHBP 4 terdiri dari kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagaimana bisa dicapai dalam aktivitas pembelajaran, seperti kuliah pendahuluan yang dilanjutkan dengan tutorial dan mini lecture, dan juga praktikum. Learning outcome dari praktikum ini adalah mahasiswa menjadi mampu melakukan pemeriksaan DMF, plak score, dan juga mengevaluasi hingga bisa melakukan penjelasan dan mengajarkan teknik sikat gigi yang baik dan benar. Aktivitas pembelajaran dimulai dengan kuliah pendahuluan, di mana untuk di tempat kami, FKG Unpad, mahasiswa tetap dengan metode kuliah ceramah tatap muka, namun untuk mitra melalui video conference. Melalui dukungan teknologi informasi komunikasi ini, komunikasi masih bisa terjadi 2 arah dan juga tetap tatap muka, seperti terlihat dalam dokumentasi ini, yaitu tampilan kuliah ceramah dari perspektif mitra, mahasiswa Unjani bisa melihat slide, tatap muka dengan pengajar, dan juga bisa interaksi komunikasi seperti tanya jawab. Aktivitas selanjutnya yang kami coba rubah adalah penyampaian beberapa pengetahuan di area kognitif sebelum praktikum, dibuat dalam format video podcast. Video podcast ini bisa diunduh oleh mahasiswa 1 minggu sebelum praktikum berlangsung. Diharapkan mahasiswa akan dapat mencapai area kognitif, yaitu di tingkat mengetahui dan memahami teknik sikat gigi yang baik dan benar. Kemudian pada sesi praktikum, dosen akan memastikan capaian kompetensi hingga bisa menjadi melakukan atau psikomotorik. Seluruh materi e-learning bisa diakses di alamat elearning.unpad.ac.id dengan course BHBP 4, dan berikut adalah tampilannya. Salah satu evaluasi apakah mahasiswa telah mencapai learning outcome yang diharapkan, setiap mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan DMF, skor plak, dan mengevaluasi hingga mengajarkan teknik sikat gigi yang benar kepada teman atau keluarga. Aktivitas ini dilaporkan dalam makalah yang disertai foto dokumentasi. Makalah tersebut dikumpulkan dengan upload ke course BHBP 4 dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian, dosen dapat memberikan komentar serta penilaian secara langsung melalui fitur e-learning yang ada. Aktivitas diskusi kolaborasi dalam mempersiapkan praktek lapangan penyuluhan di SD, mahasiswa diberikan media diskusi kolaborasi melalui Google Docs. Aplikasi ini tersedia gratis dan bisa menampung kolaborasi editing, dokumen maksimal hingga 200 user. Untuk memicu diskusi dengan topik lebih terarah, kami pun memunculkan suatu kasus yang dikutip dari artikel Koran Nasional, yaitu artikel yang menunjukkan bahwa data 75% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi. Di sini kami menstimulasi mahasiswa dalam menelaah hingga mencoba untuk menganalisa dan memberikan jawaban atas solusi. Semua jawaban itu akan dalam format diskusi forum dalam kursus ini. Aktivitas berikutnya adalah praktek lapangan, yaitu menerapkan semua kompetensi yang telah dipelajari dari mulai pemeriksaan hingga penyuluhan, dan kegiatan ini diselenggarakan di Sekolah Dasar Cibesi, kawasan Jatinangor. Untuk aktivitas offline ini, seluruh mahasiswa Unjani dan Maranatha pun ikut datang bergabung
dan berkumpul dalam pelaksanaannya. Terdapat kurang lebih 300 jumlah murid sekolah dasar sehingga dilakukan pembagian kelompok mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan tersebut. Model blended learning ini juga telah dipublikasikan melalui oral presentation di acara Second Annual International Conference on Education and E-Learning pada tanggal 17 September 2012 di Bali dengan dukungan dana partisipasi oleh Universitas Padjadjaran. Sesuai dengan tujuan awal, bahwa penyelenggaraan metode blended learning ini menjadi solusi dalam berbagi akses konten pembelajaran untuk institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi di Indonesia. Selain itu pula, kita juga sangat berharap bahwa kurikulum pendidikan tinggi di bidang kesehatan sudah mulai mengadopsi penerapan metode yang memungkinkan untuk mudah diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga bisa mendorong kultur lifelong learning atau belajar untuk selamanya, tanpa ada alasan keterbatasan akses belajar. Model pembelajaran blended learning untuk BHBP 4 ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dari metode sebelumnya. Beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam hal efisiensi waktu telah berhasil ditingkatkan dengan metode ini. Karena akses menjadi sangat terbuka, memungkinkan fleksibilitas dan modibilitas dalam mengikuti proses belajar. Sedangkan untuk capaian nilai, bila dibandingkan dengan periode mahasiswa sebelumnya, kali ini terjadi peningkatan. Dosen yang benar-benar ideal itu tidak pernah ada. Namun kita setiap saat selalu bisa meningkatkan diri dengan membuka akses bahan ajar yang sudah kita buat. Maka umpan balik perbaikan atau peningkatan pun akan terbuka lebar. Jangan menunggu contoh baru bergerak mengikuti, tapi bergeraklah. Maka kamu akan menjadi contoh yang diikuti. Jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukanlah. Insya Allah kamu pasti bisa. Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapan kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dengan bekerja keras sehingga semua ini bisa terlaksana. Saya Dani. Dan saya Gilang dari FKG 4 dan E-Learning Universitas Padjadjaran untuk kemajuan proses pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.